Dan ini adalah yang saya pengen share kepada teman-teman ya. Kalian lihat ya, kalau misalnya kita membandingkan 5 tahun return antara market S&P 500, Warren Buffett, dan UK Buffettology Fund yang dipunyai Mary Buffett, ini adalah hasilnya, oke? Kalau teman-teman taruh duit di market dalam 5 tahun, $10 akan menjadi $15, oke? Tapi kalau Anda taruh di Warren Buffett, $10 menjadi $16, teman-teman. Naiknya 60%, oke? Tapi kalau misalnya teman taruh di Mary Buffett, $10 menjadi sekitar $17, oke teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat ya sukses portfolionya, kita bisa bilang Mary itu sejago Warren sendiri, oke? Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak mau invest sendiri, mungkin bisa taruh duit di fundnya dia. Tapi untuk teman-teman ya yang pengen invest duit sendiri, hari ini aku akan share beberapa 3 ilmunya yang mereka paling suka pakai, oke? Dan akhirnya penampilan saking mengesankan ya, saking jagonya ya. Beberapa mentor aku terbang langsung sebelum COVID ya, terbang langsung ke Amerika ya untuk langsung belajar daripada Mary, oke? Dan satu contoh adalah ini gentleman ini namanya Glenn Ho, dia adalah mentor saya, dia yang ngajarin saya untuk mendapat $1 juta di dalam portfolio, oke? Dia terbang langsung ke dalam Mary. Karena dia bilang dia juga pengen belajar, tapi dia juga gak ada 47 miliar. Akhirnya dia terbang langsung kepada ketemu Mary sendiri. Saya bilang, wah, kalau misalnya ketemu Buffett, $3 juta, ini Mary berapa? Dia bilang, ya lebih murah, bro. Cuma 35.000. Tapi dia bilang, 500 juta, lo gak salah. Dia bilang, ya, dia bilangnya one time investment, lifetime income. Yang paling penting dia maunya adalah ilmu. Dia mau ilmu yang gak ada expiry date-nya. Dan dia bilang, gak apa-apa, saya bayar 35.000 nanti untuk hidup saya selanjutnya saya akan cuan balik. Dan akhirnya dia juga cuan balik. Mary bukan cuma terkenal di ngomong aja. Ini adalah beberapa foto Mary. Kalau kalian lihat ini di CNN. Dia lagi promosi Buffett Online School. Dia masuk ke CNN tanya dia kenapa. Dia bilang dia mau share ilmunya kepada Southeast Asia, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand. Oke. Dan ini adalah ini Mary pas muda. Kalian bisa lihat ini. Ini pria ganteng ini adalah Warren Buffett pas dia muda ya. Sekarang umurnya udah sekitar 80, udah umur 90 deh kalau nggak salah ya. Udah tua tapi otaknya masih jago banget. Oke, dan ini adalah Mary pas sama ini. Seperti yang saya share tadi, si Glenn terbang ke Amerika Serikat, dia belajar, dia balik ke Singapura. Dia punya portfolio juga cuan besar. Dia pakai metode yang dia pakai, dia masukin ke dalam pasar saham, dia pakai metodenya dia cuan dan dia cuan besar. Jadi Mary juga pikir daripada orang-orang di Asia Tenggara untuk terbang kepada Amerika kan juga susah. Kita perlu terbang, perlu beli hotel, 35.000 juga bukan banyak orang yang bisa bayar ya. Jadi bilang dia suruh Glenn untuk buka sekolah. Jadi akhirnya Glenn pas balik ke sini, dia buka sekolah dan untuk saya untung banget saya dapat belajar dari Glenn sendiri, oke? Dan akhirnya mereka bikin lah, oke? Ini namanya Buffett Online School. Karena kita tahu kan pas COVID ada border semua ditutup, kita nggak bisa saling travel. Jadi kayak misalnya kita tadi lihat untuk ke Bandung, ke Surabaya mungkin kita masih lihat apa aturan-aturan yang baru. Jadi mereka bikin online school untuk ajarin. Jadi kita bisa lihat ini pas sebelum COVID ada sekolah di Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Singapura, oke? Banyak teman-teman alumni yang sudah belajar dari Buffett Online School. Dan ini adalah satu-satunya ya sekolah yang di endorse dari sesuatu Buffett family. Oke teman-teman? Oke. Banyak orang juga sering tanya kenapa murid-murid Mary, murid-murid Buffett Online School bisa sukses. Oke. Faktornya cuma ada 3 faktor. Oke. Pertama adalah banyak orang yang ada persepsi salah. Dibilang kalau saya mau masuk ke dalam dunia saham, modal saya perlu gede. Tapi yang saya pengen ngomong adalah itu adalah bohong ya. Bohong. Kenapa? Karena kita bisa mulai dengan modal yang sederhana. US $100 sudah bisa masuk ke dalam pasar saham. Kalian ada US $100 gak? Kalau ada tulis yes. Kalau kalian nggak ada tulis no, teman-teman. Apa ada yang bilang 100 ada dong ya, 1 juta. Tunggu ya. Ini tes ini mic-nya oke ya? Ya, oke. Oke. Sip. Oke, jadi kita bisa mulai dengan sederhana. Saya cuma pengen tes. Wah, Pak Mister ada 20.000. Oke. Bukan cuma itu, modal kita bisa mulai dengan modal sederhana. Soalnya teman-teman, kayak misalnya Starbucks ya, satu. Kalian ada minum Starbucks nggak? Kalau minum Starbucks tulis
satu Starbucks cuma $150, teman-teman. Kalian langsung jadi shareholder, punya sahamnya Starbucks, teman-teman. Oke? Dan ini adalah sesuatu bisnis yang makin lama makin kuat. Ini adalah bisnis yang kita mau. Jadi, seringnya kita bisa mulai dengan modal yang sederhana. Dan kedua adalah kita perlu informasi sebelum masuk ke dunia saham. Dan informasi ada di mana? Ada di dalam handphone kita, teman-teman. Ada di dalam handphone kita. Ini adalah komputer yang canggih sekali. Kalian nggak tahu apa-apa, bisa masuk ke dalam komputer. Mau cari saham, mau cari berita, mau cari apakah Warren Buffett beli, semua ada di tangan kita. Kita nggak bisa bilang kita nggak ada informasi. Oke? Dan ini adalah poin kedua yang kita mesti tahu adalah informasi sudah di tangan kita. Kita perlu informasi untuk masuk ke dalam dunia saham dengan resiko yang lebih dikit. Of course, ada modal, ada sistem, bukan cukup, ada modal, ada informasi. Kita juga perlu sistem, oke? Tapi sistem yang gimana? Sistem yang sudah terbukti ya, oke? Kalau dengan sistem yang terbukti, siapa aja bisa do it, oke? Dan ini adalah sistem yang Buffett Online School bisa share kepada teman-teman. Jadi hari ini saya pengen share 3 things, oke? Tiga barang, oke? Pertama, saya pengen share kepada teman-teman gimana Anda bisa invest duit Anda, duit yang susah dicuan dengan Anda dengan aman. Dengan metodologi yang terbukti, yaitu dari Bapak Warren Buffett sendiri. Oke. Kedua, Anda gimana mendapat profit yang konsisten. Oke, teman-teman bisa tulis konsisten dalam chat. Konsisten ya. Konsistennya gimana? Berarti bukan besok 100% terus hasil turun 50%. Konsisten 15%, 20% tahun per tahun. Kalau kita gitu, kita bisa dapat compound. Oke, kalau kita bisa compound modal kita, modal Anda akan gede sekali. Oke. Dan kita pakai sistem 3G yang akan saya share hari ini. Dan ketiga, kalian juga bisa akan dapat cara gimana untuk mendapat passive income ya. Passive yang konsisten dengan menggunakan Buffett Option Secret Strategy. Ini BOSS. Ini adalah ilmu ya. Sebenarnya dunia tidak tahu dia pakai ilmu ini. Oke. Tapi ini adalah ilmu yang dia pakai sejak tahun 80-an. Orang jarang tahu soalnya nggak itu. Jadi yang dia pakai adalah options, dunia options. Kita termnya adalah BOSS, Buffett Option Secret Strategy. Dan ini yang akan saya cover di poin ketiga untuk membantu teman-teman. Oke? Ini akan yang saya share kepada teman-teman. Kalau teman-teman bisa belajar internalize 3 poin ini, kalian portfolio Anda akan aman. Oke? Jadi poin pertama yang saya pengen share kepada teman-teman adalah konsep prinsip ini ya. Prinsip portfolio alokasi. Oke? Portfolio alokasi ini adalah juga prinsip yang Pak Tung sering ngomong. Kalau kita ada aset, kita mesti alokasi. Oke, kita nggak bisa all in atau all out. Kita mesti alokasi yang benar. Jadi saya ada satu pertanyaan untuk teman-teman ya. Ceritanya Anda ada $50.000. Oke? Dan kalian beli 10 stok. Setiap stok taruh $5.000. Oke? Setiap stok taruh $5.000, 10 stok Anda taruh total modal $50.000. Setelah 20 tahun, performa 10 stok yang Anda invest begini. Stok 1 sampai stok 7 setiap tahun turun 15%. Stok 8 sampai stok 10 setiap tahun naik 15%. Pertanyaan saya pengen tanya kepada teman-teman adalah ini ya. Setelah 20 tahun, menurut Anda, oke, 5 goban Anda akan menjadi berapa? Oke? Akan menjadi B, tetap sama goban. A, duit Anda kosong, angus semua. Atau C, cuan banyak, teman-teman. Coba tulis, A, B, atau C. Saya pengen tanya. Terus semua pada tulis C, ada yang tulis A sama B. Ada yang tulis A. Oke. Nih ya, saya biar kita bukan cuma pendapat ya, kita pakai matematik, kita kalkulasi, oke? Kita kalkulasi, teman-teman, oke? Oke, kita kalkulasi ya. Ini ya, kalau misalnya kita taruh goban, goceng, 5 tahun sesudahnya akan menjadi 2.000. Setelah 20 tahun, akan dari 5.000 akan turun menjadi 193. Oke, kalau misalnya setiap tahun minus 15%. Tapi, untuk kalau misalnya stok yang setiap tahun naik 15%, dari 5.000 akan menjadi 81.000. Oke, di tahun 20. Jadi saya pengen ngomong adalah begini ya. Kalau misalnya stok selection Anda kalah 70%. Setelah 20 tahun, kalian akan tetap cuan 400%.
Oke? Kalian ngerti? Kalau ngerti tolong tulis understand, tulis U. Oke? Teman-teman understand, kalau understand tulis U. Ini yang di ngomong Pak Tung. Oke? Banyak orang nggak tahu tentang konsep prinsip portfolio alokasi. Oke? Kalau Anda portfolio alokasi yang benar, kalian tidak akan kalah duit. Oke? Dan ini adalah rule yang Warren Buffett, dukun saham, sering ngomong. Rule nomor 1, jangan pernah kalah duit. Rule nomor 2, jangan lupa rule nomor 1. Oke? Kalian tahu kalau gimana jangan kalah duit? Mesti gimana? Bisa tulis di dalam. Kalau misalnya nggak mau kalah duit, mesti gimana? Mesti portfolio alokasi ya. Alokasi aset Anda. Oke? Bukan cuma itu, kalian mesti ada proses dan sistem untuk gimana? Untuk seleksi stok-stok saham-saham emiten Anda. Oke? Dan ini adalah sistem yang akan saya share untuk hari ini. Dan sistem yang saya share adalah 3G. Ini adalah proven ya. Good business, good price, sama kita gimana generate instant cash flow, teman-teman. Oke? Good business, good price, sama good cash flow. Dan ini sistem yang kita bisa pakai di mana aja, di dunia mana aja. Oke? Teman-teman mau pakai di Indonesia, mau pakai di Singapura, FGX, mau pakai di Nasdaq, di Hong Kong. Ya mungkin nggak ada yang mau masuk Hong Kong ya sekarang ya. Pasar lagi anjlok di sana ya, oke? Atau mau di dunia. Oke, di mana aja ada pasar saham, kalian bisa pakai prinsip-prinsip ini, oke teman-teman? Dan ini adalah 3G, oke teman bisa tulis 3G ya teman-teman, 3G, oke? Dan saya akan ngomong kepada G pertama. G pertama adalah good business, GB. Kita gimana tahu apakah sesuatu perusahaan itu adalah is a good business? Oke teman-teman, ini mesti tolong ingat ya, oke? Kalau misal hari ini Anda lupa semuanya, please tolong ingat konsep ini. Oke, konsep pertama yang nggak boleh lupa adalah aset alokasi. Semua kita mesti tetap aset alokasi. Dan yang kedua, konsep adalah good business. Karena saya lihat ya, banyak ya di Indonesia, sering yang masuk ke, kemarin yang di Indonesia yang anjlok, saham apa? Yang baru IPO, Bukalapak ya, Bukalapak teman-teman. Saya mau ngomong ya, kita gimana lihat konsep ini, kita gimana tahu apakah itu good business, oke? Dan kita gimana tahu apakah itu good business, ini yang sering ngomong sama dukun saham sendiri, oke? If a business does well, the stock eventually follow. Kalau bisnisnya berjalan dengan baik, harga saham akan mengikuti. Kalau bisnis berjalan dengan baik, harga saham akan mengikuti. Dan kenapa sering-seringnya retail investors semua pada kalah duit? Karena kenapa? Karena mereka ya lihatnya mereka cuma lihatnya cuma harga saham, oke? Dan saya akan ngomong kepada teman-teman, oke? Ini adalah sikap pertama ya, gimana kalian mencari good business. Dan prinsip pertama adalah apa? Di balik setiap saham adalah sesuatu bisnis, oke? Di balik setiap saham adalah sesuatu bisnis. Kita kalau beli saham, kita bukan cuma beli kertas. Yang kita beli adalah shareholding di dalam bisnis itu. Kita adalah sesuatu shareholder di dalam bisnis. Tapi yang paling penting adalah gini, kita gimana tahu kalau misalnya itu bisnis adalah sesuatu bisnis yang kuat. Dan inilah prinsip pertama yang saya share, oke? Faktor pertama. Dan ini adalah business profit. Business profit, teman-teman, oke? Ini adalah sesuatu example yang saya pengen share kepada teman-teman. Ini Excel, oke? Excel, teman-teman pasti tahu ya. Tolong ikut saya dulu ya. Ini adalah business profit, teman-teman. Kalian lihat business profit. Mungkin bisa tulis business profit, teman-teman, di dalam chat. Kalian lihat business profit ya. Ini turun, kanan, turun, naik sedikit, terus kanan lagi. Oke? Kalian lihat performa stock price ya. Ini adalah stock price ya. Business profit sama stock price. Oke? Oke, ini Excel ya. Kalian kalau misalnya mau lihat kayak gini, mau masuk ke Excel, enggak? Yes atau no? Mungkin Y untuk yes. Kalau misalnya lihat kayak gini, masih mau beli Excel? Masih ada yang mau beli Excel? Coba lihat yang ini ya. Lihat ya perusahaan yang ini, teman-teman. Ini BCA. Oke, teman-teman lihat bisnis profitnya ya. Naik, terus turun sedikit. Mungkin gara-gara COVID. Kalian lihat harga saham yang ini ya. Kalau lihat BCA sama Excel, masuknya mau masuk mana?
Excel atau BCA? Ya. Oke, konsep pertama yang kalian mesti tahu adalah business profit. Alright. Jadi saya kedua, ini adalah American Airlines ya. Bagi teman-teman yang mungkin pernah terbang ke Amerika Serikat, inilah sesuatu one of the big four lah. Salah satu big four-nya American Airlines di dalam US. Kalian lihat business profitnya ya. Naik ke kanan terus turun. Kalian lihat harganya. Sama? Apakah sama? Atau lihat perusahaan ini. Oke, teman-teman lihat perusahaan ini. Pernah lihat ya Google? Ini lihat business profitnya teman-teman. Naik kayak. Harga sahamnya gimana? Mau beli Google atau EE? Google atau EE? Mungkin bisa cek teman-teman. Oke, yang saya pengen nanya kepada teman-teman, apa yang Anda pelajari dari yang saya share? Apa yang Anda pelajari? Teman-teman bisa tulis di sini. Apa yang Anda pelajari? Bisa tulis. Good business. Apakah susah untuk kita mencari good business? Apakah susah untuk kita mencari good business? Saya pengen tanya. Susah atau gampang? Good business ya, banyak orang cuma lihat dari berita. Yang paling penting adalah kita mesti lihat nomornya teman-teman. Oke. Karena kenapa? Karena nomor tidak bisa bohong. Oke, nomor tidak bisa bohong. Oke. Banyak orang beli saham ya lebih cepat. Dia researchnya untuk beli handphone lah, beli komputer, researchnya lebih banyak dari beli saham. Beli saham karena gimana? Kalau temen ngomong langsung beli. Oke. Yang saya pengen ngomong ke teman-teman, kita nggak boleh beli saham gitu. Mau beli saham, lihat nomor. Lihat nomor, poin pertama kalian mesti lihat apa? Poin apa? Poin pertama yang kalian mesti lihat apa? Business profit ya, oke? Cuannya, oke? Lihat cuannya setiap tahun, tambah lama tambah naik apa enggak, oke? Dan siapa aja juga bisa lihat nomor, oke? Kalau Anda nggak bisa lihat nomor, ya, waduh. Ya, I don't know lah, oke? Dan ya, ini adalah sesuatu example, salah satu murid kita dari BOS. Dia belum pernah main stock ya. Kalian lihat nih, first action, lebih dari 30% profit. Dulu dia suka dia cuma dengar teman, tapi kalau misalnya kita pakai prinsip sistem yang proven, langsung bisa cuan, oke teman-teman. Jadi ini adalah prinsip pertama yang saya pengen share kepada teman-teman. Beli stok mesti tahu konsisten profit, mesti ada business profitnya yang konsisten. Berarti kita nggak mau profit yang kayak begini-begini ya. Ini naik turun. Yang kita mau adalah biarpun dia turun naik, tambah lama tambah naik, oke teman-teman. Kita mestinya konsisten, oke? Konsisten teman-teman ya. Bisa tulis CP teman-teman, consistent profit, CP. Oke? CP ya, oke. Alright. Sekarang saya tanya, antara perusahaan ini ya, tahu ya perusahaan ini perusahaan apa teman-teman? Teman-teman tahu perusahaan ini? Apple ya. Menurut kalian, Apple atau Toyota profitnya lebih konsisten? Saya taruh lebih tinggi. Apple atau semua pada tulis Apple ya. Ya, ini adalah bisnis profitnya Toyota dan ini Apple. Menurut kalian harga sahamnya yang mana naik lebih tinggi? Apple atau Toyota? Of course Apple. Oke, kalian kalau lihat ya di dalam saham Apple. Dan kalian tahu kan satu saham Apple berapa? Satu saham Apple sekitar $180 kalau nggak salah. Ya, dia sahamnya naik turun. Oke. Yang kita mau adalah kita mesti beli gitu. Tahu tahun lalu Apple berapa sahamnya? $130. Berarti 50, 130 naiknya udah berapa itu? Sekitar 20%-an lah dalam satu tahun. Satu tahun 20%, oke. Kalau oke tulis oke. Kalau not oke tulis N, teman-teman. Ya. Oke, saya tes. Oke, tes kepada teman-teman. Menurut kalian, perusahaan ini 4, yang mana lebih konsisten? O, B, N atau A? O, B, N atau A? Semua pada tulis Oracle, Nike, ada yang tulis Oracle and Nike. Oke. Jawabannya adalah yes, Oracle and Nike ya. Software sama kayak sepatu-sepatu tambah lama tambah naik. Kayak kapal kalian tahu kan gara-gara COVID turun dan of course gara-gara COVID bank-bank semua juga tutup lah. Oke. Ini. Oke, sekarang saya pengen tanya. Ini kan semua example dari Amerika ya. Saya ke Indonesia. Oke. Menurut kalian BTN, Mandiri, BRI atau Niaga yang mana lebih konsisten teman-teman? Coba bisa tulis. Coba
Coba tulis BRI kayaknya 95% BRI, 5% Mandiri. Gak ada yang tulis Niaga sama BTN ya. Gak ada supporter Niaga BTN. Oke, jawabannya adalah yes. Mandiri sama BRI memang lebih oke, tapi Mandiri juga naik aja gitu, ada turunnya. Oke, kalau kalian beli Niaga dalam 10 tahun malah turun, kalau beli BTN dalam 10 tahun duit nggak naik ya. Oke, kalau misalnya 4 perusahaan yang ini, oke, Astra, Ace, Metrodata atau Sampurna, menurut kalian yang mana paling lebih profit, lebih konsisten? Semua pada tulis Astra, ada yang tulis Aces, Metrodata, banyak yang tulis support Astra ya. Oke nih, saya kasih jawaban teman-teman. Ada yang masih mau beli Astra, profitnya cuma ke kanan. Kalau kalian lagi ini mau belinya perusahaan yang mana, teman-teman? Sama Metrodata ya. Ada yang masih supporter Astra, teman-teman. Ya. Jadi kita lihatnya jangan lihat dari koran, kita mesti lihat nomor. Karena nomor tidak bisa bohong ya, teman-teman. Nomor tidak bisa bohong. Saya tulis nomor tidak bisa bohong ya, teman-teman. Oke. Jadi, oke teman-teman, kalau misalnya kalian ada, kalau modal, kalian pengen invest di dalam dunia saham, dan ini adalah seleksi yang Anda mungkin lihat lah, perusahaan yang mungkin Anda pengen beli, pengen invest ke dalam, kalian gampang sekali lihat profitnya apakah konsisten, gampang. Kalau nggak konsisten, cancel aja, dan ini akan menjadi shopping list, stock shopping list Anda, Dan kalau kalian lihat ya, kalau misalnya kalian beli ini, portfolio konsisten naik, harga saham Anda akan naik. Dan ini adalah metode satu yang kalian mesti tahu dan mesti belajar. Gampang? Gampang teman-teman? Oke? Apakah gampang? Semua gampang ya. Ini adalah konsep pertama yang banyak orang sering pikir. Dia bilang, aduh saya kalau misalnya mau invest dalam saham, susah banget. Ini adalah konsep pertama yang Warren Buffett sering pakai. Consistent profit. Dan saya pengen share kepada teman-teman ya. Salah satu murid kita. Ini murid pas mulai, namanya Rashvin. Pas mulai cuma 18 tahun. 18 tahun, Dia pas belajar ke dalam Buffett Online School, dia tuh masih masuk ke dalam Army, Di Singapura kan masih masuk ke Army. Modalnya juga gak banyak. Tapi dia masuk, dia percaya, dia bilang, saya perlu masuk ke dalam dunia saham. Karena kalau misalnya saya lihat ya, Forbes Top 10, Forbes Top 20, semua itu adalah businessman yang punya saham. Punya saham baru menjadi sesuatu yang paling kaya di dunia. Jadi dia percaya banget. Jadi dia ikut, dia ambil tindakan besar untuk memperbesar knowledge dia, untuk pengetahuan dia memperbesar, Dan ini 4 tahun yang lalu, 18. Sekarang dia udah umur 22, dan ini adalah testimoni dia, Saya share ke teman-teman testimoni dia, mungkin saya play. Kalian testing kedengeran suara nggak sih? Teman-teman kedengeran suara? Oh, no sound ya? I'm sorry. Sebentar ya, teman-teman. Saya nggak klik share soundnya. Nggak apa-apa lah. Teman-teman ada yang denger dia? Ada yang klik? Mungkin saya ngomong ya. Oh iya, soundnya nggak share. Bukan. Jadi saya pengen ngomong ya. Dia dalam 4 tahun, dia portfolio bisa digedein. Dia sekarang 1 bulan bisa dapat passive income sekitar 3.000 sampai 4.000 dolar, Singapura dolar. Dan bukan cuma itu, dia pakai passive income untuk beli properti. Jadi dia modalnya main di pasar saham, diputerin,
digulungin jadi gede. Setelah gede, dia pakai income strategi yang akan saya ajarin. Setelah bikin income strategi, income-nya tambah lama tambah besar, dia masukin dalam properti. Jadi duitnya tetap aja dijalanin terus, oke? Ini adalah dia, oke? Dari 18 sampai 22, cuma 4 tahun. Dia sudah bikin passive income 3.000 sampai 4.000, oke? Apakah inspirasi? Kalau inspirasi mungkin tulis inspirasi, oke? Ini anak ya, bukan cuma bisa duitnya digedein sampai 3.000 4.000 passive income. Dia sekarang ya sudah bisa keliling dunia. Ini dia naik Ferrari, tapi dia bilang ini bukan mobil dia. Duit dia semua digulungin. Ini cuma mobil sewaan. Dia cuma pengen setir lah mobil mewah, tapi dia tahu, oke, duit dia pengen memperbesari. Dia keliling dunia. Dia bukan cuma itu, dia bisa ajarin ya, kalian lihat yang ini. Ajarin pada teman-teman yang usianya lebih gede dari dia. Jadi lumayan inspirasi dia, oke? Jadi dia udah keliling dunia, sudah ngajarin, sudah bisa drive Ferrari. Dia juga ada proyek berikutnya, oke? Ini adalah proyek menurut saya sangat bagus sekali. Ini bisa kelihatan hatinya bagus apa enggak, oke? Dia setelah udah ada cuan, dia kasih balik ke dalam dunia. Dia bikin donasi, dia bikin amal. Berapa dari kalian ya, kalau misalnya sudah ajarin ilmunya, kalian juga mau bikin amal? Kalau kalian bikin amal, tulis me, oke? Saya pengen tahu. Bisa tulis me, oke? Dan kalian mungkin ada yang pengen kembaliin untuk kepada charity, donation, ini adalah ilmu-ilmu yang kalian bisa pakai. Kalian tahu kan ya, ini Warren Buffett duit udah sampai 100 B. Dia nggak mau kasih kepada anaknya. Karena dia bilang kenapa? Kalau saya kasih duit terlalu banyak, anak nggak usah ngapa-ngapain juga tetap bisa hidup. Yang saya mau adalah mereka adalah duit untuk bikin apa yang mereka mau. Tapi saya nggak mau kasih terlalu banyak. Dan seperti Warren Buffett, ini si Rash, dia juga kasih balik duitnya. Ini kalian lihat, dia kasih raise money Maret tahun lalu 27.000 gara-gara COVID dia 27.000. Bukan cuma itu, duitnya tambah lama dia donasi tambah banyak. Kalian lihat yang terakhir dia donasi $60.000 teman-teman, $60.000. Kalau anak ya cuma umur 22 bisa donate $60.000. Kita semua juga bisa. Kalian believe, kalau believe mungkin tulis believe, oke teman-teman, believe. Berapa dari anak yang juga bercita-cita untuk melakukan ini? Coba tulis me, teman-teman. Oke, jadi inilah G pertama, oke, good business. Saya pengen share ke teman-teman, ini proven system, siapa aja juga bisa, oke? Siapa aja juga bisa dengan pakai sistem ini, GB. Dan yang kedua yang saya pengen share kepada teman-teman adalah good price. Oke teman-teman, good price. Dia tulis GP dalam chat, good price, GP teman-teman. Dan apa konsep GP? Konsep GP adalah ini ya. Konsep GP adalah kalian mesti ngerti, di balik setiap saham itu ada nilainya. Kalau misalnya saya tanya, ini iPhone 11 ya. Saya jual $100. Apakah kalian akan beli? $100 apa kalian akan beli? Testing. Kenapa? Kenapa ini $100 beli? Murah. Tapi kalau ini saya mau jual $2.000, beli apa enggak? No, yes. Jadi kalian tahu ya, di balik setiap saham itu ada nilai. Yang kita mau tahu adalah nilainya ya. Ini adalah konsep rate line. Teman-teman bisa tulis rate line RL, tulis RL, oke? Konsep RL ya. Oke. Saya pengen nanya ya. Saya pengen tes, teman-teman. Ini Apple ya. Saya taruh entry price saya $100. Harga sekarang $97. Yes atau no? Beli atau enggak? Yes atau no? Harga saya mau masuk $100. Harga sekarang $97. Yes atau no? Yes ya. Karena harga sekarang di bawah harga yang saya mau beli. Oke? Harga sekarang di bawah harga yang saya mau beli. Oke? Saya akan share kepada teman-teman konsepnya kita gimana tahu. Oke? Ini ya. Kita lihat ini. Ini business profit Apple. Good atau bad? G atau B? Is good or bad? Kalian lihat ini. Good ya. Oke, jadi kalau kita lihat good, berarti bisnisnya juga good. Oke teman-teman, it's a good business. Karena profitnya tambah lama tambah naik. Oke? Kita lihat. Kita taruh rate line ini $100. Dan kita lihat stock price Apple. Oke?
kita beli pas saham price-nya di atas atau di bawah red line? Atas atau bawah? A atau B? Di bawah ya? Yes, oke, betul, fantastic. Kalau kita beli di bawah, ini adalah berarti kita beli di bawah fair value-nya, di bawah red line. Di atas kita jual, kita beli di bawah, kita jual di atas. Dan ini adalah konsep yang saya pakai tahun lalu, oke, untuk masuk ke dalam bank OCBC. Jadi Indonesia adalah OCBC Niaga, di Singapura ya parent company ya OCBC Bank. Menurut saya lihat bisnis profitnya tambah lama tambah naik. Jadi saya beli. Dan saya taruh red line value-nya adalah $9. Oke, $9. Kita beli di bawah ya. Jadi kalau misalnya kita beli di bawah, itu adalah harga yang bagus. Ini kemarin saya beli pas tahun 2020, beli di bawah. Saya taruh $9, pas waktu itu harganya $7.85 di bawah. Oke teman-teman. Dan teman-teman, dalam sekitar 8 bulan, saya profit 51%. Karena kenapa? Karena sahamnya naik. Oke, ini adalah sesuatu example yang saya pakai untuk OCBC. Example kedua yang saya bisa lihat, ini teman-teman tahu ya, ini perusahaan apa? Perusahaan apa teman-teman? Teman-teman pakai ya? Facebook. Teman-teman yang sosmed ya, ada yang pakai Instagram ya, mungkin pasti pakai Instagram. Yang punya tahu nggak siapa? Yang punya Instagram, teman tahu siapa? Yang punya Instagram? Facebook ya. Oke. Ini kemarin, ini tahun 2020 ya. Saya tahu red line-nya gini, saya lihat harga saham gini. Pas. Pas. Dia di bawah red line. Ini 2. Saya beli. Akhirnya dalam sekitar 4-5 bulanan lah, oke. Saya profit 63%. Karena kenapa? Karena gampang. Karena saya tahu bahwa kita kan 2020 semua pada di rumah yang ngapain paling sosmed. Kalau kita semua di sosmed, advertiser semua pengen pasang iklan di dalam. Mau di Facebook lah, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di Snap, mau di TikTok, semua pada mau tahu itu, oke. Makanya saya tahu lebih banyak iklan akan di dalam dan pasti earningnya naik. Nah, akhirnya gitu, dia punya earning naik karena ad revenue naik dan dia punya earning juga naik, oke. Hanyalah Facebook, untuk Facebook. Ini adalah satu example yang saya pakai. Seraku adalah sesuatu bisnis yang ada di Hong Kong. Oke. Saya taruh entry price saya 88 sen. Setiap 88 sen, saya pengen masuk, oke. Ini saya taruh red line-nya Seraku, oke teman-teman. Dan saya mau teman-teman ikut saya ya. Kalian akan bilang, mau beli atau mau jual. Sahamnya pas di sini, menurut kalian buy atau sell? B atau S? Buy ya. Oke ya. Oke. Habis itu saham ke sini, kita buy atau sell? Sell ya. Oke, karena kita taruh fair value-nya di sini, red line-nya di sini, oke? Dan saham habis itu turun di sini, kita buy atau sell? Kita buy ya. Saham habisnya ke sini, kita buy atau sell, teman-teman? Oke, kalian semua tulis sell. Habis itu saham di sini, buy atau sell? Nah, Pak Miftahul yang benar, wait ya. Udah sell gimana ada saham lagi untuk udah nggak ada saham. Jadi kita mesti tunggu harganya mungkin turun atau gimana. Akhirnya sahamnya gitu, oke? Yang saya pengen share adalah ada red line begini, kita buy sell lebih gampang. Gampang nggak? Kalau gampang tulis G, teman-teman. Kalau gampang tulis G, oke? Kalau susah tulis S, oke? Akhirnya saya cuan sekitar 42.000. Ini Hong Kong dollar ya, mungkin cuma sekitar 5.000 Singapura dolar dalam 1 tahun, oke? Ini adalah konsep red line. Yang saya pengen nanya, ada red line gampang. Kalau nggak ada red line, kita tahu nggak sih kapan buy atau kapan sell? Gampang atau susah kalau nggak ada red line? Kita gimana tahu kapan mau beli, kapan mau jual? Oke, ini saya ngomong. Jadi kita setiap di balik saham ada fair value-nya. Ini yang kita mesti kalkulasi, oke? Dan ada banyak valuasi Warren Buffett pakai. Nanti akan saya share gimana untuk teman-teman bisa tahu gimana cari red line-nya.
Banyak juga yang tanya kepada Hadi ya, apakah ada resiko bermain investasi? Bukan bermain lah, saya salah tulis. Apakah ada resiko investasi di stock market? Menurut kalian ada resikonya nggak? Menurut kalian ada resiko? Of course ada resiko teman-teman. Ya pasti. Masa nggak ada resiko sih? Ya, saya pengen share kepada teman-teman. Saya kasih example. Kalian pilih A atau B, oke? Kalau misalnya ini anak kecil, belum ada SIM, belum belajar setir, ama ini cewek cakep ya, ada SIM, sudah belajar setir. Menurut kalian, resiko yang mana lebih tinggi? A atau B? Ya pasti A lah, belum belajar ya. Kalau taruh di jalanan ya pasti, you know lah, oke? B, apakah ada resiko? Ya pasti ada resiko, tapi resikonya lebih rendah, oke? Lebih rendah. Saya kasih example kedua, oke? Kalau misalnya A, ini orang belum belajar, sama B sudah belajar, menurut kalian resiko yang mana lebih pendek? Lebih pendek ya, A atau B? B ya. Kalau udah belajar pasti resiko lebih rendah. Apakah ada resiko? Yes, ada resiko. Yang paling penting adalah kita mau turunkan resiko kita, oke? Yang kita mau di dalam stock market itu bukan high risk high reward. Yang kita mau adalah low risk high reward, oke? Dan yang saya pengen share kepada teman-teman adalah gini ya. Yang paling penting adalah pendidikan. Seperti yang Pak Tung suka sering ngomong. Pendidikan bisa mengubah hidup Anda. Yang paling penting adalah ini. Karena kenapa? Karena ini kita bawa sampai kita tua, sampai kita mati. Yang paling penting adalah pendidikan. Kalian mau latihan otot atau gimana, sudah tua, ototnya juga hilang. Yang paling nggak hilang adalah pendidikan, oke? Yang paling penting adalah knowledge. Knowledge adalah itu power, oke teman-teman? Tulis knowledge. Oke? Ini adalah another example salah satu murid POS, ini murid dari Hong Kong, oke? Dan kan karena kita sering check-in, kita tanya, bro, portfolio kamu gimana? Saya pengen share ya. Soalnya menurut saya dia punya testimonial adalah salah satu yang paling lumayan dahsyat lah, oke? Saya tanya dia, portfolio gimana? Dia bilang, dia mulai trading 21 Agustus 2017. Dan dalam 4 bulan ya, dia dapat 43%. 4 bulan 43%, teman-teman. Saya bilang, wah, portfolio ya, dia bilang, dia satisfied banget. Dan ini saya pengen share kepada teman-teman ya. Dia gimana financially free dalam 2 tahun. Dia gimana financially free dalam 2 tahun. Dan ini adalah Joseph, oke? Tolong teman-teman bisa, semoga ini videonya kedengaran ya. Saya sudah share soundnya, teman-teman. I'm Joseph from Hong Kong. I have a 2 daughters working in insurance company for the back office. I don't want to join the course at the very beginning because I'm forced to join the course because of my wife. But I'm glad to join the course because it changed my life. At the very beginning, I was unemployed. But after the course, what I have learned can make me survive even not based on the job. It's just only what I've learned from the course, and then you can earn the money. It's already replaced my current salary. I have 2 accounts. One account for around 2 years is already around 200% growth, and one account is around 4 months is already 90% growth. This changed my life because it can make me have more time to spend the time with my family. So I don't need to spend a lot of time in the work. So it changed my life, and this a skill. It's a lifelong. Highly recommended. Oke, butuhnya tulis translasi. Oke, saya summarize saja ya, oke. Dia sebenarnya dia dulu masih kerja. Dia nggak mau, untuk teman-teman yang itu saya translasi 1 menit ya, oke. Saya cut short, oke. Dia nggak mau join karena dia kerja, tapi dia no choice. Karena kenapa? Karena bininya beli kursnya untuk dia. Oke, dia dipaksa, oke, untuk join investing course-nya dari bininya. Jadi untuk teman-teman yang ada bini mungkin bisa 10 bini beli itu, oke. Dan kalian tahu ya, kalau bisa dibeliin hadiah dari bini mesti pakai. Oke, jadi dia pakai, dia belajar. Akhirnya dalam 2 tahun duit yang dia dapat dari kurs ini, dia invest duitnya, dia dapat lebih banyak dari gaji dia, oke. Akhirnya yang dia ngomong adalah dia bisa spend more time dengan keluarganya, dan dia happy sekali. Dan kalian lihat ya, terakhir yang ngomong, this skill is lifelong. Berarti ini adalah sesuatu skill, sesuatu ilmu yang lifelong.
sampai dia mati, ilmu ini akan di ada otak dia. Oke, teman-teman. Apakah dia inspirasional? Kalau inspirasional, tulis inspirasional, teman-teman. Dan ini dia kalau kita lihat ya, dia akhirnya financial free setelah berapa? Setelah 2 tahun, teman-teman. Setelah 2 tahun. Oke? Ini nggak pakai robot, dia invest sendiri. Dia pakai ilmu ya. Kalau kita pakai robot, kita tuh nggak ada ilmu. Kita taruh duit, robotnya yang jalanin. Ini ilmu. Ini kayak misalnya kalian belajar bahasa baru. Ini ilmu yang kalian bawa gitu. Atau mungkin kalian belajar mungkin skill-skill yang baru lah. Oke? Jadi kalian akan bisa bawa sampai kalian, hiduplah di dunia ini. Oke? Sebenarnya saya pengen share ya. Ini cuma di sini dia. Kenapa dia pengen belajar investing? Dan ini sesuatu yang saya pikir banyak yang orang itu. Oke? Sebenarnya dia si Joseph dia tinggalnya di Hong Kong. Oke? Ini bukan mau ngomong politik ya. Oke? Dia tinggalnya di Hong Kong, tapi dia nggak suka banget dengan sistem Hong Kong yang setelah 97. Dia nggak suka sistem Cina. Oke? Jadi dia pengen sekali untuk imigrasi ke luar negeri. Tapi karena dia kerjanya di Hong Kong, dia nggak bisa keluar. Dia ke luar negeri, nggak ada yang mau hire dia. Oke? Jadi dia pakai ilmu ini, dia modal digedein. Akhirnya setelah 2 tahun, kalian lihat, dia berhasil untuk mendapat modal yang bikin dia bisa emigrasi dengan keluarga dia dari Hong Kong ke UK. Dan dia kirim foto, dan lihat di dalam dia kirim foto, dia nggak suka sistemnya, dia pengen keluar, dan dia cukuplah duitnya untuk emigrasi kepada London. Dan of course, saya harap ke dia, semoga keluarga, anaknya 2, semoga bahagia dah. Oke? Dan ini adalah cerita Joseph. Dan untuk Anda yang mungkin situasinya lagi buruk, pengen situasi lebih baik, ini mungkin sesuatu yang kalian bisa memperbelajar, oke? Dan seperti yang Warren Buffett ngomong ya, risk comes from not knowing what you're doing. Kalau kalian tahu, kalian sudah belajar, kalian tahu apa yang Anda lakukan, resiko bisa dikendalikan, resiko bisa diturunin, oke? Ini adalah yang kita mau kejar adalah pengetahuan, oke, teman-teman, pengetahuan, knowledge. Teman-teman bisa tulis pengetahuan di dalam chat, oke? Pengetahuan, teman-teman. Oke, ini adalah G kedua. Yang saya tadi ngomong adalah G kedua, which is good price. Oke, dan sekarang saya akan ngomong G ketiga adalah generate instant cash flow. Cash flow, teman-teman. Teman-teman bisa tulis cash is king nggak? Bisa tulis cash is king. Sementara saya taruh air. Cash is king, teman-teman bisa tulis cash is king. Cash is king. Kalian agree cash is king? Agree ya? Oke, saya pengen share ini secret ketiganya Warren Buffett, teman-teman. Oke? Kita gimana generate instant cash flow. Dan ini seperti yang saya ngomong adalah Buffett Option Secret Strategy. Ini banyak orang yang belum pernah tahu ya, gimana dia mempermainin ini. Saya akan share dengan share sedikit lah. Dia gimana pakai strategi ini untuk memperbesar modal dia. Kalian lihat dia kok kayaknya pikir kok tiap bulan bisa dapat duit ekstra untuk invest. Ini adalah secret strategi dia yang saya grateful banget. Mary ngajarin Glenn ngajarin saya, oke? Dan ini gimana Warren Buffett dapat duit setiap bulan. Tapi saya pengen ngomong dulu ya, ini cuma bisa dimainin di stock market Amerika. Karena cuma Amerika yang ada pasar option, oke? Pasar option, teman-teman bisa tulis option, teman-teman, oke? Ini dipakai Warren Buffett sejak tahun 1993, berarti udah sekitar berapa? Udah sekitar 30 tahunan lah ya. Dia pakai secret strategi ini, 30 tahun dia diam-diam. Dan ini ada yang dia ngomong adalah kalau kita tahu strategi yang bagus, kita mesti pakai melulu, oke? Ini kasih dia passive income setiap bulan, dan perlu berapa lama, oke? Sebenarnya 1 bulan cuma perlu 15 menit untuk kita lihat apakah fair value, apakah kita bisa pakai strategi ini untuk bikin kasih kita passive income. Untuk melakukan BOSS ada 2 metode, oke? Ada metode 1 sama metode 2. Tapi mungkin karena waktunya kurang, saya akan share ke teman-teman metode 2 untuk hari ini ya. Cara kita gimana untuk menjadi seller, penjual, oke? Ini kita adalah options buying and selling. Kita cuma jual options. Teman-teman sudah ada yang pernah main options di sini? Mungkin bisa tulis me. Saya pengen tahu.
Pak Dedi, udah ada yang pernah, ada yang tulis binary options apa ya binary options ya? Belum daftar ke broker. Oke. Oke. Mungkin teman-teman belum pernah bukan kayak future ya. Oke. Oke. Biasanya saya perlu sekitar 2-3 jam ya untuk ajarin option, tapi saya pengen share konsep yang dengan yang paling gampang. Oke. Dalam 10 menit saya akan share sebisa mungkin gimana dengan cara ini biar kalian tahu konsepnya. Oke. Gimana Anda bisa dapat konsep income bulanan. Oke. Yang paling penting, options itu adalah apa? Oke, kita kalau misalnya kita jual option, kalau kita jual option, kita itu jual janji. Teman-teman bisa tulis janji di dalam chat. Jual janji. Janji ya. Apa itu konsep jual janji, teman-teman? Oke, apa itu konsep jual janji? Teman-teman tahu perusahaan-perusahaan yang saya share di sini? Tahu gak? Ini perusahaan apa? Perusahaan asuransi ya. Nggak tahu. Ini Prudential, AXA, Manulife, asuransi. Udah ada yang pernah beli asuransi sama mereka? Bisa tulis yes, teman-teman. Yang pada tulis yes, saya pengen nanya. Produk mereka itu produknya apa sih? Produknya produk apa? Yes. Produknya janji, itu yang pada bilang proteksi, itu janji ya. Dia janji, dia akan protect Anda kalau sesuatu terjadi. Ada yang sudah pernah beli travel insurance kah? Ada yang sudah pernah beli travel asuransi? Pernah ya, pernah beli. Mereka janjinya apa? Kalau misalnya kapalnya delay, kalau misalnya luggage Anda hilang, delay, atau mungkin kalian dicopet orang atau gimana, mereka janji, oke. Kamu bayar premi, dia janji akan melakukan apa yang dia janji, oke. Dan ini konsep asuransi. Konsepnya sama di dunia option, oke. Konsepnya sama di dunia option. Ini saya, oke, teman-teman chat lagi, oke. Lihat ya, saya akan share gimana. Ya, ceritanya ini shopping list saya, oke. Ini sesuatu saham yang saya pengen beli dengan harga 5.000 dan saya akan keluar dengan harga berapa? Saya akan keluar dengan harga berapa? 8.000 ya, teman-teman. Oke. Ceritanya begini ya, Oke, ceritanya begini. Ini saya sudah ada aset ini. Aset ini saya beli dengan harga 5.000. Oke, ini aset saya beli dengan harga. Saham ini saya beli 5.000. Tiba-tiba suatu hari Mr. Bean datang. Mr. Bean tawar saya, Hadi, saya mau beli aset kamu, $8.000. Menurut kalian saya wait atau saya sell? W atau S? Dia tawar 8.000. Sell ya. Karena kenapa? Karena saya sudah ada plan bahwa saya pengen jual saham saya dengan harga 8.000. Tapi habis itu Mr. Bean bilang begini, tapi sorry ya bro, saya duit gak ada sekarang. Saya perlu 1 bulan. Menurut kalian saya tunggu apa enggak? Tunggu dia atau don't wait? Ya, menurut saya kalau dia tawar 8.000 tapi dibilang 1 bulan lagi baru bayar, saya bilang, ya bro, stock is cheap ya, stock is cheap, oke? Kalau misalnya kamu benar mau, mungkin bisa taruh DP, oke? Dan ini adalah konsep option, oke? Mr. Bean kasih saya DP, terserah berapa, mungkin 1%, 1% berapa ya? $80, oke? Dia kasih saya $80, tapi Mr. Bean bilang, nih, gue kasih $80. Tapi gua kalau misalnya ya, dalam 1 bulan gue beli, lu mesti jual gue $8.000. Tapi kalau gue nggak beli, ini duit ini duit hilang, oke? Dan ini adalah saya janji. Jadi Mr. Bean kasih saya $80, saya kasih dia kontrak, saya janji kepada Mr. Bean bahwa dalam 1 bulan ini, kalau Mr. Bean kasih $8.000, saya janji saya cuma akan jual kepada Mr. Bean. Saya sell dia 1 janji, saya jual dia 1 janji. Kalian understand? Kalau understand tulis understand. Understand ya? Saya jual janji kepada Mr. Bean, dia kasih saya $80,
Saya bilang saya akan tepati janji. Kalau kamu balik dengan saya dalam 1 bulan, kasih saya $8.000, ini saham saya akan kasih kepada Anda. Oke? Dan cuma ada 2 skenario yang akan terjadi. Oke? Saya pengen tanya, teman-teman. Saya akan kasih Anda skenario 1 ya. Kalau misalnya 1 bulan sudah melalui, oke? Mr. Bean nggak balik. Mr. Bean nggak balik ya. Aset tetap di saya, $80 juga di saya. Menurut Anda, saya happy atau not happy? H atau NH? Kok Pak Yongki NH sih? Happy lah. Kenapa? Karena sahamnya yang good business di tangan saya kan ya. Dan kedua, kita tetap ada $80 di dalam kantong kita. Instant cash flow. Happy atau not happy? Happy ya? Oke. Dan saya pengen kasih skenario kedua, oke? Ceritanya optionnya di exercise sama Mr. Bean. Mr. Bean balik, dia kasih saya $8.000. Berarti ininya saya jual, saham saya jual, asetnya saya jual $8.000. Saya tetap dapat $80 ya, oke? Menurut Anda, saya happy atau very happy? H atau VH? Ya, saya very happy. Kenapa? Karena sahamnya memang saya pengen jual dengan $8.000. Dan bukan hanya itu, saya juga dapat $80 ya teman-teman. Dan ini adalah BOSS, strategi Buffett Option Strategy yang Warren bilang, kita menjadi penjual option. Oke. Berapa dari kalian yang agree ini adalah win-win? Kalau kalian agree ini win-win, tulis win-win di dalam chat, oke? Ini yang kita mau. Yang kita mau ke dalam dunia sama adalah kita mesti win-win, oke? Kalian agree ini is a good strategi? Kalau good strategi tulis apa BOSS lah, tulis BOSS, oke teman-teman? Dan saya share, ini gimana dipakai Warren Buffett, oke? Gimana dipakai Warren Buffett? Kalian lihat ya, kita mesti, kadang-kadang banyak orang yang pikir modal saya kecil, saya nggak bisa ngapain. Kita tuh bisa, kalau kita misalnya ada knowledge is power, kita tahu gimana kita mempermainkan market untuk membesar modal kita. Kalian lihat ya, ini Warren Buffett, kalau kalian main options namanya derivative. Oke, option namanya derivative. Dia jual options. Kalian lihat ini ya, dia jual option. 1 tahun dia jual options. Tahu dia dapat berapa? Dia dapat premi $4.5 billion. 4.5. Good or not good? 1 tahun 4.5 billion. Ini adalah 4.5 billion ya, yang dia bisa invest di bisnis-bisnis lain, teman-teman. Dan ini ada yang ditulis. Ini nggak bohong, kalian kalau misalnya ke shareholder letter dia sering tulis ini, oke? Dia collect per tahunan untuk invest lagi. Duitnya dijalan melulu. Dan kalau kalian lihat ya, profit dia naik berapa persen, teman-teman bisa tulis profitnya naik gara-gara dia main derivatif, naik berapa? Profitnya naik berapa? 49% ya. 1 tahun profitnya naik 49%, teman-teman. Dia main derivatif, oke? Dan banyak orang juga sering tanya, ini ya kalau misalnya kita mau main options, perlu berapa lama nggak sih? Atau susah sekali nggak sih? Oke, teman-teman. Ini saya pengen share ke teman-teman. Ini saya, si Glenn, mentor saya, dia rekam satu video ini. Kalian bisa cuan, oke? Dalam cuma lebih, kurang dari 2 menit, oke? Saya share videonya kepada teman-teman dulu. Okay, some of you have been asking me like, how do I execute the strategy? So right now I'm going to show you. Okay, so today is 13th August, and right now I'm in Vietnam, Hanoi. The time right now is 11:22 p.m. So I'm going to share with all of you exactly how much time you need and exactly how to make money and how much can you make. Okay, so for me, let me demonstrate. Right now, I know that there's one super powerful stock that I want to have it, and I'm going to use strategy to squeeze out cash flow. So let me log into my account, stock brokerage account. Okay, loading. Okay, yes. So this is my account so far. As you can see right now, I have 20,000 inside the account. Yeah, 20,000. Inside the account, and right now I'm going to execute this strategy. TUR is the stocks that I'm looking at. So click here. Okay. So I'm going to execute. Okay, great.
just execute my trade. So let's see how much I make. And then oh yeah, just now when I show all of you, it's actually 11:22. Right now it's 11:24. So in just 2 minutes, let's see how much I make. Okay. Oh, great. So you can see that in 2 minutes, we actually have 21,840. Wow. So in less than 2 minutes, we actually grew our account by 1,850. So these profits, right, you might be asking, Glenn, can I withdraw out immediately? The answer is yes. You can withdraw immediately. Okay, US dollar. So that's how it goes. Okay. Oke teman-teman, ini ya seperti yang Glenn ngomong tadi ya, untuk mengeksekusi ini cuma perlu 2 menit. Tapi of course sebelum itu kalian mesti tahu apa itu good business dan apa itu good price-nya. Oke? Dan ini adalah BOSS strategi. Dan ini yang dikasih, yang ini adalah beberapa trade yang saya melakukan tahun lalu. Teman-teman ada yang tahu ini bisnis ini, tahu nggak? Ada yang tahu ini bisnis ini? Ada yang tahu? Bapak mungkin pada beli dari sana ya. Atau ini Palantir yang punya adalah Peter Thiel. Dan ini adalah sesuatu cyber security, oke? Saya eksekusi sekitar bulan April, bulan Mei. Dalam 1 bulan saya dapat 1.627. Oke, 1 bulan dapat sekitar 24 juta passive income. Oke apa teman-teman? Ya, oke. Alright. Ini adalah strategi. Semoga teman-teman. Oke, saya juga pengen ngomong ya. Banyak orang sering tanya kepada saya gimana untuk menjadi financially free. Oke, dan saya ada formulanya. Oke, teman-teman. Ini yang saya pengen share kepada teman-teman ya. Gimana untuk mencapai financial freedom adalah gini ya. Kalau misalnya pendapatan pasif Anda melebihi gaya hidup Anda. Oke. Ya berarti kalau misalnya income Anda melebihi expenses Anda, passive income ya, passive income melebihi expenses Anda, kalian akan menjadi financial freedom. Oke, jadi saya juga ada bikin kalkulator untuk mengkalkulasi di Indonesia sebenarnya berapa lama untuk kita mendapat financial freedom. Oke, tapi sebelum itu kita perlu ada nomor. Oke, kita perlu ada nomor. Jadi saya pergi cek. Oke, di Indonesia saya tanya Google ya, average salary berapa? Ditulisnya 1 bulan sekitar 12 juta. Itu adalah income ya, income 12 juta. Expenses kira-kira berapa? Untuk keluarga yang ada 4, setiap bulan kira-kira 8 juta lah. Oke. Jadi average ya menurut Google, ini menurut Google, saya ngomong dulu ya. Gaji 12 juta, average cost atau expense 8 juta. Jadi savings 4 juta. Oke, everybody, savings 4 juta. Saya pergi cek. Oke, saya tanya. Kalau misalnya saya taruh 4 juta ini tiap bulan saya nabung di dalam bank. Yang paling tinggi saya bisa dapat bunga berapa? Kalian lihat. Menurut kalian bunga paling tinggi berapa? Bisa tulis dalam chat. Ini ya, 4,5% ya. Nah, saya ini lihat Bank Ganesha atau Bank Kapital Indonesia, saya nggak tahu bank apa lah. Oke. Tapi kita lihat lah, 4,5%. Oke. Oke, beda. Saya masuk ke dalam kalkulator dulu. Saya share yang ini dulu ya, sebentar teman-teman. Saya share, where is my calculator? Oke. Tadi teman-teman lihat ya. Oke, mungkin saya kasih lihat. Tadi kan monthly income 12 juta. Saya taruh 12 juta di sini ya. Oke. Dan expenses tadi berapa? 8 juta. Berarti 1 tahun saya cuma 144 juta. Pengeluaran adalah 96 juta. Oke. Jadi setiap tahun saya ada ekstra 48 juta, 1 bulan 4 juta, 12 bulan 48 juta di dalam bank. Oke? Kalau misalnya bunga cuma 3%, ceritanya saya umur 39 ya. Saya sekarang umur 39. Kalau misalnya saya bunga 3% per tahun ya, saya perlu berapa lama baru free? 37 tahun kemudian. Kalau 39 tambah 37 berapa ya?
Berarti saya umur berapa? 39, tanggal 37, 76. 76 baru pensiun, teman-teman. Lama nggak 76? Mungkin udah itu. Tapi ini gimana? Tapi ini coba kalau misalnya kita naikin sampai tadi berapa? 4,5% ya. 4,5% teman-teman ya. Kalau kita misalnya ganti 4,5%, kita perlu berapa tahun untuk pensiun? Kita lihat perlu 25 tahun. Berarti 39 tambah 25 berapa ya? 64. 64 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bunga Anda dari 3% jadi 4,5%, kamu bisa mempercepat usia pensiun Anda 12 tahun. Untuk mendapat ilmu untuk mempercepat 12 tahun, worth it atau nggak worth it? Kalau worth it, teman-teman. Oke nggak? Kalau oke, tulis oke. Oke? Jadi saya pengen ngomong. Nanti teman-teman ingat, kalau misalnya si Warren Buffett, dia pakai derivatif, pakai option, 1 tahun profitnya naik berapa banyak? 1 tahun naik berapa banyak? 49% ya. Saya bilang, saya nggak sepinter dia, oke? Saya cuma setengahnya dia, oke? 49% menjadi 49% dibagi 2 menjadi 24%. 24,5, saya tulis 24%. Ceritanya saya cuma setengah dia. Tapi 24% menurut saya juga terlalu itu. Saya setengah lagi lah. Saya cuma bisa dapat 12%, teman-teman. 12%. Kita lihat ya, 12%. Kalau 12% kita cuma perlu berapa? 9 tahun untuk financial freedom. Kalian lihat ya, 9 tahun, 39 tambah 9, 48. Kalau kita bisa mempercepat, oke, kalau bisa mempercepat usia pensiun kita dari tadi berapa? 76 sampai 48. Mempercepat 28 tahun. Apakah itu oke apa nggak oke, teman-teman? Apakah oke apa nggak oke? Ini adalah yang saya pengen ngomong knowledge. Kalau kalian tidak bisa pakai ilmu yang dia pakai, kalau kalian ini bunganya cuma 4,5, 3%, mau tunggu sampai kapan untuk pensiun? Tapi ngomong-ngomong sekarang bunga berapa sih? Sekarang bunganya berapa ya? Saya lihatnya di internet, saya nggak tahu. 2,5 teman-teman. 2,5. Apakah kalian kalau bisa dapat knowledge, gimana dapat ya? Kita setengahnya sama setengahnya lagi. 1/4 Warren Buffett, 12%. Apakah oke? Apakah ini knowledge yang kalian mau? Kalau mau tulis mau. Kalau enggak ya, also oke lah. No lah. Oke? So ini adalah financial freedom yang akan kita ngomong. Tunggu ya, kita balik lagi kepada balik lagi ya. Oke, saya pengen nanya, apa yang Anda pelajari dari latihan ini, teman-teman? Apa yang Anda pelajari dari financial freedom calculator ini? Bisa tulis. Compound, shortcut, amazing. Saya boleh direct. Saya pertama kali saya lihat kalkulator ini. Tahu apa yang saya lihat? Menurut saya, pertama di otak saya, ini fix, deposito fix ya. It's useless. Saya taruh duit saya di deposito di bank. Lu kerja sampai mati nih. Ya. Oke? Dan ini adalah yang jadi saya nggak mau kerja untuk seumur hidup. Dan ini adalah yang saya pelajari. Oke? Kalau saya misalnya mau pensiun lebih cepat, bunga yang saya mesti dapat untuk duit ekstra yang saya ada, of course lebih gede lebih bagus lah. Oke? Saya mau minimal 12%. Teman-teman. Oke? Ini yang saya pengen ngomong. Oke? Ini yang saya pelajari. Oke? Kita mesti memperkembang duit kita lebih cepat. Oke? Jadi ini adalah 3G proven system yang saya pengen share kepada teman-teman. Oke? Kalian mesti tahu apa itu good business, kalian gimana cari itu good price, dan gimana kalian untuk bikin extra cash flow kepada teman-teman untuk memperbesar. Oke, untuk memperbesar portfolio Anda, modal Anda. Banyak orang juga sering tanya kenapa saya sudah portfolio udah gede, kenapa saya pengen ajarin kepada teman-teman yang belum pernah invest di dalam dunia saham. Karena menurut saya ini penting sekali. Boleh nggak sih saya share kepada investment journey saya? Mungkin saya ambil 5 menit lah untuk share investment journey. Kalau
Kalau boleh tulis boleh, kalau enggak saya skip aja. Share atau gimana? Boleh ya? Oke. Mungkin saya share dulu gimana saya mulai investing di pasar saham ya teman-teman. Oke. Pas saya dulu lagi gede, saya sering sekali spend time dengan kakek saya, oke. Dia dulu bisnis yang lumayan oke. Jadi dia sering ajarin saya konsep financial freedom. Jadi dia pernah tanya kepada saya, Hadi, menurut kamu ya, kalau misalnya kamu mau financial freedom, kamu lebih baik kerja untuk orang atau punya bisnis? Menurut kalian, untuk mendapat financial freedom, probability yang lebih gede, kerja atau punya bisnis? K atau B? Punya bisnis ya. Kalian lihat, kalian semua lihat tulisnya punya bisnis untuk dapat financial freedom. Oke, saya mau ngomong kakek saya orang Chinese. Jadi dia ajarin konsepnya lewat bahasa Chinese. Oke, untuk teman-teman yang nggak ngerti bahasa Chinese, saya akan share apa ini. Kalau misalnya kerja ditulisnya begini, kalau kerja ditulisnya begini, kalau bisnis tulisnya beginilah. Oke, bedanya adalah kalau bisnis kalian lihat ininya naik ke atas. Oke, dia bilang kalau kerja nggak ke atas ya, ditutupin. Oke. Dia bilang gimana? Kalau misalnya Anda punya bisnis, kamu bisa stand out, bisa shine. Oke? Karena kenapa? Kalau kamu punya bisnis, sebenarnya kalau sekarang kamu punya bisnis ya, bisa langsung cure COVID-19, nggak ada Omicron. Menurut kalian akan jadi kaya atau enggak? Kalau kalian punya vaksin yang bisa kaya sekali, karena kenapa? Karena di dunia sekarang problemnya problem COVID. Kalau bisa kalian ada obatnya COVID, seluruh dunia akan beli dengan Anda. Oke? Dan karena gitu, lebih besar problem yang kalian solve, lebih besar pembayaran untuk teman-teman. Oke? Problemnya lebih gede, kalau kamu bisa solve, bayaran akan gede. Kalau problemnya Anda cuma solve problem bos Anda, kalian tidak akan dikasih gaji yang besar. Makanya gitu, kalian nggak bisa stand, nggak bisa shine. Nah, ini adalah pelajaran yang saya belajar dari kakek saya. Jadi saya dari kecil saya pengen menjadi businessman, oke? Jadi saya mulai bikin bisnis saya sendiri tahun 2014 sampai 4 tahun. Kemudian saya memperbesar menjadi sekitar 30 orang. Dan saya juga expand ya. Saya expand dari Singapura, bisnis saya di Singapura, Malaysia, ke Filipina. Dan akhirnya saya juga dapat raise fund sekitar 8 juta. Sekitar 8 juta dari salah satu konglomerat Malaysia namanya Berjaya. Saya pikir pas tahun 2019, saya bilang, wah, saya sekarang ada duit banyak, saya bisa expand. Oke? Mana tahu tahun 2020, apa yang terjadi? Apa yang bencana gede terjadi di tahun 2020, teman-teman? Apa? Kalian tahu ya, COVID datang ya. Semua circuit breaker, semua lockdown. Oke? Singapura juga nggak ada beda. Habis kalau ada COVID, semua lockdown, nggak boleh keluar, kamu ngapain? Ya paling Zoom kayak kita sekarang, atau mungkin olahraga, atau mungkin masuk sosmed ya, oke? Dan mana tahu ya, nasib saya sama seperti si Joseph, oke? Pas bulan Mei, ulang tahun aku pikir ulang tahun aku, istri aku akan kasih saya PSP lah, atau Nintendo Switch. Mana tahu dia beliin saya investment cost. Mungkin saya sama kayak si Joseph lah ya. Mungkin punya bini yang sama. Dia suruh saya belajar. Saya bilang, aduh, tapi ya kalau misalnya bini udah kasih hadiah ya, kamu mesti belajar lah ya. Dia lah workshop 3D. 3 days workshop yang dikasih. Saya bilang, ya, saya mulai investing journey saya. Saya masih ingat modal pertama saya 70.000 lah. Saya masuk. Mana tahu trade pertama saya minus, teman-teman. Lihat, minus. Saya ya nggak pasrah lah. Saya masuk lagi, tanggal 26 Mei saya masuk lagi. Saya invest lagi. 28 Mei minus lagi. Saya pikir, aduh, kalau nggak belajar, sebelum kelas mulai saya masuk minus. Jadi ya udahlah, saya belajar. Oke? Karena kenapa? Karena Warren Buffett bilang, the best investment is investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Lebih banyak kamu taruh knowledge is power. Lebih banyak kamu taruh knowledge dalam kepala kamu akan cuan lebih banyak. Oke? Untung saya invest, saya dapat komunikasi, saya dapat feedback, saya tahu apa yang benar, apa yang salah, saya tahu orang apa yang saya mesti nggak boleh lihat, sosmed apa, teman-teman apa yang saya nggak boleh dengar, saya belajar dari mentor-mentor. Dan akhirnya
1 tahun untuk journey saya seperti yang saya ngomong adalah portfolio saya grow 100% dan kalian lihat ini saya masuk 7 figure. Step next saya mau ke 8 figure. Saya mau 10 juta. 3-4 tahun menurut saya kemungkinan dapat kalau misalnya saya tetap aja kompamen dulu dan semoga saya jalan gini saya bisa itu. Of course ini bukan untuk saya sendiri, saya juga untuk anak saya. Menurut saya kalau misalnya mau ajarin konsep yang paling penting adalah konsep investment dan saya juga pengen ngajarin kepada anak cewek saya. Dan of course ya menurut saya banyak teman-teman di Indo, saya juga pengen share ilmu-ilmu yang menurut aku perlu kalian untuk belajar, oke? Biar untuk membantu duit-duit ekstra Anda. Daripada taruh di bank, mendingan tahu cara sendiri untuk gimana compound duit Anda, oke? Aku udah 1 tahun, aku ada beberapa reflection untuk share kepada teman-teman. Dan ini adalah tiga myth yang menurut saya pembohongan dalam pasar. Pertama adalah orang sering bilang pasar saham itu resikonya tinggi, oke? Seperti yang dia ngomong ya, resiko pasti ada. Tapi gimana Anda merendahkan resiko itu? Gimana Anda merendahkan adalah kamu harus belajar. Kamu nggak bisa dengar dari siapa, dari tukang supir, dari teman, dari bos, dia bilang ini kamu nggak boleh. Oke? Untuk pada yang lihat koran, yang pada bilang dari analis bilang Bukalapak is very good, semua pada beli. Sekarang anjlok ya teman-teman. Kalian mesti tahu apakah bisnis itu good atau bad. Dan gimana tahu adalah kalian harus belajar sebelum masuk ke dalam dunia saham. Kedua, banyak orang nggak tahu gimana memperbesar duitnya. Akhirnya mereka ngapain? Mereka taruh kepada profesional yang ada di pasar. Kalian ada yang taruh duit di profesional, kalian nggak mau kalian sendiri taruh kepada profesional? Ada nggak? Kalau ada tulis B. Kalau nggak ada, mungkin nggak ada ya. No ya, oke. Saya pengen kasih Anda konsep yang paling penting. Dan ini refleksi yang saya understand banget ya. Ya. Yang paling peduli duit Anda adalah Anda sendiri, oke? Di dunia ini nggak ada yang akan peduli duit Anda lebih dari Anda. Cuma Anda sendiri yang paling peduli duit Anda. Oke? Jadi kalau misalnya Anda mau besar modal Anda, kalian mesti ada knowledge untuk membesar duit Anda sendiri. Agree? Kalau agree, tulis agree teman-teman. Oke? Dan yang ketiga ya, kalau nggak agree juga bisa tulis nggak agree, oke teman-teman? It's okay. Ketiga ini, aku dari kecil, aku pikir aku mesti ada satu successful business. Dan kalau kakek saya masih ada di dunia, saya akan bilang kepada kakek aku gini, kakek kamu tuh salah. Punya bisnis, nggak bisa financial freedom. Karena kenapa? Kenapa cuma punya satu? Kenapa nggak punya sebanyak-banyak mungkin? Why one? Kenapa cuma satu? Kenapa nggak punya? Kalian lihat ini, Facebook, Microsoft, Tesla, Apple, Amazon. Apakah susah untuk tahu ini adalah good business? Susah nggak? Ini good business. Tiap hari kamu pakai, akan tiap hari kamu bayar. Kalian tahu ya, kalau misalnya kalian beli saham, itu kalian itu apa? Kalian itu menjadi shareholder bisnisnya. Kalau kalian menjadi shareholder, kalian tahu nggak sih yang untuk reporting ke Anda itu siapa? Kalian tahu nggak? Kalau misalnya kalian punya bisnisnya, kalian shareholder, yang report kepada Anda itu siapa? Kalian tahu yang report kepada Anda itu siapa? CEO-nya teman-teman. CEO ya. Kalian tahu CEO-nya Tesla siapa? CEO Tesla kalian tahu siapa? Elon ya. Kalian punya bisnis Tesla. Tiap tahun dia tuh mesti report, oke? Kepada Anda. Bisnisnya bagus, bisnisnya jelek, mesti gimana? Ini once in a generation business, teman-teman. Ini adalah sesuatu orang ya, yang bisa naikin roket ke atas, terus habis itu roketnya turun lewat pantat. Di tengah laut, teman-teman. Oke? Please. Tolong jangan beli saham. Aduh, Bukalapak atau gimana. Ini saham yang anjlok, teman-teman. Kalau mau beli saham, mesti beli bisnis yang dahsyat, teman-teman bisa tulis dahsyat. Kalau misalnya kalian ada businessman yang generational ini, yang bisa tahu gimana memperbesar duit Anda. Oke? Kalian juga bisa tidur. Seperti yang Bapak Lokal bilang. Kalian tidur, tinggal tunggu perusahaan itu tambah lama tambah gede. Dan duit Anda juga tambah lama tambah gede. Dan kalian tidur, santai, holiday, di toilet, duit tambah lama tambah gede.
Mau nggak? Kalau mau tulis mau, kalau nggak mau ya tulis nggak mau. Oke? Ini adalah refleksi saya setelah 2 tahun saya masuk di dalam pasar saham. Dan saya pengen ngomong kepada teman-teman, kenapa aku bisa sukses, kenapa kamu juga bisa sukses. Oke teman-teman? Kenali pertama, banyak orang tulis bilang no time, nggak ada waktu. Yang saya pengen ngomong adalah ya, kalau misalnya Anda invest dengan sistem yang proven, kalian cuma perlu lebih kurang dari 45 menit satu bulan. Kalian dalam 45 menit untuk belajar, 45 menit untuk research, ada nggak? Kalau ada berarti kalian ada waktu, oke? Kedua, banyak orang pikir no capital, nggak ada modal. Oke, yang saya pengen ngomong adalah kalian cuma perlu USD $100 untuk mulai, teman-teman. Oke, ada USD $100. Kalau nggak ada ya mungkin kalian perlu save lagi untuk sampai $100 dan kalian juga bisa mulai masuk di pasar saham, oke teman-teman? Banyak yang bilang mereka nggak ada pengetahuan. Pengetahuannya kurang. Oke teman-teman? Kalau nggak ada pengetahuan, kita ada Buffett Online School, kita ada sistemnya. Oke? Kita bisa ngajarin pengetahuannya. Dan of course yang keempat, banyak orang bilang resikonya gede. Teman masih ingat prinsip pertama saya yang saya ngajarin, kita gimana menuruni resiko, teman-teman bisa tulis. Kita gimana menuruni resiko? Bisa tulis. Knowledge, semua gain knowledge. Bukan prinsip pertama yang saya pas kita mulai, yang saya ngajarin. Yes. Alokasi aset ya teman-teman. Maaf, panas saya jalanin AC dulu. Oke? Ini adalah prinsip-prinsip yang saya bilang kenapa kamu juga bisa sukses, teman-teman. Oke? Saya ada satu testimonial ini juga menurut saya juga lumayan oke. Saya share kepada teman-teman ya. Tolong teman-teman bisa lihat video ini. I'm currently a stay-home dad. In 2011, I had a medical condition, and basically I had to quit my job and basically look for alternative stream of income while I was recuperating at home. So at that point in time, I didn't know much about value investing, but and to be honest, I was a bit intimidated because I have no financial background. But I think having attended the class really struck a big interest, huge interest in me. Results over the last 3 years have been very encouraging for myself and my family. We've been able to, on average, generate almost 5-figure sum a month over the last 3 years. Money I'm able to generate through value investing basically exceeds my family's expanding expenses. So it more than covers that. So basically, it is financial freedom. So with that, I'm able to make conscious choice, spend more time with my family should I so desire. Oke teman-teman, ada yang mungkin saya translasi ya 1 menit ya. Oke, dia stay home dad, berarti dia nggak kerja, dia di rumah. Karena kenapa? Karena dia sakit. Tapi dia setelah sakit dia tiap bulan lewat belajar, lewat value investing ini, dia bisa generate sekitar 5 figures. Berapa minimal sekitar 10 ribuan lah. Gara-gara itu duit yang dia dapat tiap bulan bisa membayar keluaran dia tiap bulan. Jadi menurut dia dapat financial investing. Tapi untuk yang penonton, kalian ada lihat prinsip yang paling penting nggak yang dia ngomong? Kalian ada kedengaran prinsip yang dia ngomong? Ada yang kedengaran bisa tulis nih? Gak kedengaran, oke. Teman-teman, kedengaran ya? Dia bilang dia sakit. Dia sakit, teman-teman. Apakah kita tahu kapan kita sakit? Kita don't know. Oke, of course saya nggak harap ada yang sakit ya. Yang kita mau adalah umur yang panjang. Dia sakit. Yang saya pengen ngomong adalah kalau Anda sakit kemungkinan besar juga nggak bisa kerja. Jadi yang paling bagus di dunia kita tuh aset alokasi. Kita mesti diversify. Oke, teman-teman bisa tulis diversify, teman-teman diversify. Oke. Kalau kalian ya, untuk dia tuh kalau nggak kerja dia di rumah, dia nggak ada plan B, dia cuma ada plan A. Oke. Gara-gara dia cuma ada plan A, dia cuma ada satu plan. Dia tahu dia sakit, dia nggak bisa kerja lagi. Dia mesti committed banget untuk pas dia di belajar investingnya. Dan menurut saya ini yang paling penting. Untuk sesuatu orang untuk menjadi sukses, kalian itu mesti committed sekali. Kalian agree? Kalian perlu committed. Dan karena dia committed, makanya dia sukses. Setiap bulan dia dapat sekitar 5 figure, oke? Sekitar 10 ribuan. Dan ini adalah sesuatu yang saya pengen share kepada teman-teman.
Dan ini yang saya pengen nanya, apakah teman-teman juga committed terhadap financial freedom Anda? Kalau committed mungkin bisa tulis commit teman-teman. Dan saya pengen kasih Anda 4 step ya untuk sukses kepada teman-teman ya. Dan ini ada yang kalian perlu take action. Dan action apa yang pertama? Please, untuk yang belum invest, step pertama, pergi buka brokerage account. Tapi saya tahu di Indonesia banyak brokerage yang palsu atau mungkin fly by night lah. Oke, hati-hati ya, mesti lihat latar belakangnya udah berapa lama di itu. Oke, please buka brokerage account. Kedua, kalian bisa mencari good business. Gimana good business? Cari bisnis yang consistent profit. Ketiga, mesti tahu menghitung the value of stock. Oke, di YouTube ada banyak yang ngajarin gimana calculate stock. Itu adalah rate line-nya. Oke, teman-teman. Dan keempat, kalau bisa menghasilkan cash flow bulanan. Oke, pakai BOS strategy, hasilkan bulanan. Oke. Dan ini seperti yang ngomong sama Warren Buffett. Kalau bisa teman-teman yang bisa invest in yourself, it's the best thing you can do. Oke. Anything that improve your talent. Knowledge is power. Kalau kalian kalian mesti invest di diri sendiri. Oke? Dan kalau misalnya kalian bisa invest di diri sendiri, ini ya di tengah kuping ini ya, dalam kuping kiri ke kanan, this thing. Ini kalian bisa bawa